Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Manjada Wajada Ngopi Ngobrol Pintar. Adapun materi hari ini atau obrolan hari ini yang kita bahas menindaklanjuti dari algoritma dan struktur data yang pada minggu kemarin kita belajar tentang struktur data tipe tabel. Sekarang kita akan belajar tentang struktur data tipe dictionary. Nah, dalam pembelajaran hari ini yang diharapkan bagi mahasiswa ataupun yang melihat channel ini, yang pertama, mampu memahami tipe data dictionary. Yang kedua, mampu memahami cara pembuatan tipe data dictionary di Python. Yang ketiga, mampu memahami cara mengakses elemen dictionary Python. Yang keempat, mampu memahami cara mengubah elemen dictionary Python. Yang kelima, mampu memahami cara menambahkan elemen dictionary Python. Yang keenam, mampu memahami cara menghapus elemen dictionary Python. Dan yang terakhir adalah mampu memahami dictionary dengan konstruktor ditch. Yang pertama itu apa yang harus kita pahami terlebih dahulu secara umum, yaitu apa sih sebenarnya tipe data dictionary Python itu? Dictionary adalah tipe data pada Python yang berfungsi untuk menyimpan kumpulan data ataupun nilai dengan pendekatan key value. Sekali lagi, dictionary adalah tipe data pada Python yang berfungsi untuk menyimpan kumpulan data ataupun nilai dengan pendekatan key value. Ya. Nah, dictionary sendiri memiliki dua buah komponen inti yang wajib kita pahami. Yang pertama, apa sih sebenarnya key? Key merupakan nama atribut, ya, atribut suatu item pada dictionary. Sekali lagi, yang pertama itu adalah key. Ia merupakan nama atribut suatu item pada dictionary. Komponen inti yang kedua apalagi? Yaitu adalah value. Ia adalah nilai yang disimpan pada suatu atribut. Berarti key-nya adalah atribut, value adalah nilai yang disimpan pada suatu atribut. Jadi berpasangan antara key dan value itu sendiri. Jadi Anda harus pahami dahulu apa itu komponen intinya. Yang pertama key dan yang kedua adalah value. Nah, selanjutnya adalah sifat dictionary itu sendiri, ya. Sifat dictionary items. Dictionary item memiliki sifat, ya, 3 sifat. Yang pertama, unordered atau tidak berurutan. Yang kedua, changeable, bisa diubah. Dan yang ketiga, unique alias tidak bisa menerima dua key yang sama. Yang perlu dipahami sifatnya yang pertama, unordered, tidak berurutan, artinya bisa ngacak, ya, bisa random. Dua, changeable, berarti bisa diubah-ubah, dia tidak tetap. Ya. Yang ketiga, unik alias tidak bisa menerima dua key yang sama. Ini penjelasannya, ya. Underrated artinya ia tidak berurutan.
Sehingga key atau atribut yang pertama kali kita definisikan tidak berarti dia akan benar-benar menjadi yang pertama dibandingkan dengan key yang lainnya. Juga underrated berarti tidak bisa diakses menggunakan indeks atau integer, sebagaimana halnya struktur data tipe list yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, sedangkan changeable artinya kita bisa mengubah value yang telah kita masukkan ke dalam sebuah dictionary-nya. Hal ini berbeda dengan tipe dataset maupun tuple, yang mana keduanya bersifat immutable alias tidak bisa berubah. Dan akhirnya, dictionary tidak bisa memiliki lebih dari satu key yang sama. Kenapa? Ia bersifat unik. Anda harus pahami kembali sifat dictionary itemnya ya. Sehingga jika ada dua key yang sama, maka key yang didefinisikan terakhir akan menimpa nilai dari key yang berdefinisi lebih awal. Jadi hati-hati ya, Anda menggunakan nanti yang nama dictionary khusus untuk key-nya ya, tidak boleh sama-sama. Misalnya contohnya apa Pak? Misalnya satu Anda berbicara key-nya sebagai kegiatan, di K2 kegiatan juga, itu tidak boleh, dia akan menimpa. Oke. Nah, selanjutnya berikut ini format Berikut ini format dasar penulisan dictionary dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama, nama variabel sama dengan buka kurung kurawal tanda kutip sebagai key pertama, titik 2 value pertama. Baru dipisah dengan untuk key selanjutnya dengan tanda koma. Nah, sama tanda kutip K2 ditutup dengan tanda kutip, dibuat tanda kutip, baru titik 2 dibuka dengan tanda kutip dan ditutup dengan diisi dengan value, baru 2 ditutup. Baru ketika ada case selanjutnya ditambah koma. Selanjutnya V ya sama. Nah, dan ditutup dengan kurung kurawal. Tipe dictionary ini cocok dipakai untuk kelompok data yang kompleks, terdiri dari banyak elemen. Kalau datanya sudah banyak yang akan diisi, ini sangat terbantu dengan data dictionary. Oke, itu pengertian dari tipe data dictionary pada bahasa pemrograman Python. Harapan saya Anda sudah memahami terdiri dari komponen, sifat, dan format dasar penulisan. Nah, kita lanjut untuk materi yang selanjutnya, yaitu cara membuat tipe data dictionary Python. Oke. Nah, dalam pemrograman dictionary kita menggunakan tanda kurung kurawal ini ya. Oke. Dan tanda ditutup dengan tutup kurung kurawal. Selain itu, setiap elemen merupakan pasangan dari key dan value. Antara satu elemen dengan elemen lain dipisah dengan tanda koma sebagai berikut contohnya. Bentar ya. Oke.
Contohnya, variabel A sama dengan dibuka kurung. Nah ini dia, satu ini sebagai apa? K. Titik 2, karena dia bertipe string maka wajib hukumnya kita gunakan angka tanda kutip. Semangat. Nah, ada elemen selanjutnya atau case selanjutnya adalah 2 belajar, koma 3.2 bahasa pemrograman, koma 4.2 Python. Ini nih yang namanya semangat, yang namanya belajar, yang namanya bahasa pemrograman, yang namanya Python itu dinamakan sebagai value. Yang mana K-nya 1, 2, 3, 4 dan ditutup dengan kurung kurawal. Oke. Variabel kedua yaitu variabel B, koma. Nah ini yang tadi bertipe string, bertipe angka atau integer. Yang kedua ini K-nya adalah sebagai bertipe string. Khusus untuk tipe string, dia wajib diapit dengan 2 ya, diapit ya, tanda kutip, buka dan tutup. Baru titik 2, belajar, koma, apa sebagai K-nya, titik 2, isinya ada value-nya sebagai Python, koma, K-nya sebagai dinamakan dengan di mana, dengan value-nya struktur data, dan K-nya dinyatakan dengan kapan dan nilainya adalah hari ini. Selanjutnya ditutup dengan kurung kurawal. Variabel C, buka kurung kurawal 1 ya. Belajar, nilai value-nya, K-nya adalah apa, baru nilai value-nya adalah Python. Nah, ini kombinasi antara 1 dan ya angka atau string, angka atau integer dengan bertipe ya sebagai string ya. Nah, itu udah kombinasi. Nah, selanjutnya tampilkanlah print. Ini kata tipe ini merupakan melihat jenisnya nanti benar nggak bahwasanya pada 3 nama variabel A, B, dan C bertipe dengan dictionary. Oke. Tampilkanlah variabel A, variabel B, dan variabel C. Jadi kalau kita jalankan, kita jalankan seperti ini, maka untuk ini ini ya dibenarkan. Oh, ternyata kelasnya adalah dictionary. Ini ada singkatannya dictionary ya. Sama ya, variabel A, B, dan C betul-betul dia bertipe dictionary. Nah, hasil dari ini ya, cara pembuatan tipe datanya, maka akan tampil seperti ini. Buka kurung kurawal, 1 semangat, K-nya adalah 1, nilai value-nya adalah semangat, koma, K-nya 2, nilai value-nya adalah belajar, koma, 3, bahasa pemrograman sebagai nilai value, dan tipe K-nya adalah 4 dengan nilai value-nya adalah Python. Jadi apa yang kita tampilkan di sini, beginilah cara membuat tipe data dictionary yang mana nama variabel sama dengan buka kurung kurawal K1 ya titik 2 sama dengan value 1, koma K2 titik 2 value 2, koma K3 sebagai nilai value-nya bahasa pemrograman, dan K4 ya, K-nya yang keempat dengan nilai value-nya Python. Seperti hal yang kita sebutkan seperti ini, berikut dasar penulisan dictionary dalam bahasa pemrograman Python. Nah, ini dia. Betul kan? Nah, ini dia. Nama variabel sama dengan buka kurung kurawal
K1, value-nya 1. Dia berpasangan. Jadi tidak boleh kembar K-nya. Kalau kembar K-nya dia akan menimpa pada K yang kedua, misalnya sama-sama. Tadi saya sebutkan misalnya sama-sama angkanya di sini 1 semangat, di sini 1 belajar. Jadi dia nimpa yang ini ya. Oke. Ya. Silakan dipraktekkan contoh program di atas agar Anda dapat memahami bagaimana cara pembuatan tipe data dictionary Python. Nah, harapan saya Anda dapat memahaminya. Nah, pada contoh di atas dapat dipahami bahwa yang kita buat tadi adalah 3 buah variabel. Variabel A, variabel B, dan variabel C. Yang masing-masing diisi dengan tipe data dictionary. Untuk variabel A, saya isi dengan dictionary di mana semua K-nya berupa angka. Lihat ya, 1, 2, 3, 4 sebagai dictionary, sebagai K pada variabel A. Jika ditulis seperti ini, var A mirip dengan tipe data list yang minggu-minggu dahulu sudah kita pelajari. Untuk variabel B, saya isi dengan semua K bertipe data atau berbentuk data string. Apa itu? Mengapa? Lihat. Apa, di mana, dan kapan. Dan terakhir untuk variabel C, mengkombinasikan penulisan K antara number dan string. 1 K dan apa dan di mana. Ya, 1 K-nya apa, yang kedua yang satu adalah K, yang kedua adalah K, dan yang ketiga ada K. Yang satu number, yang lebihnya adalah string. Itu contoh pembuatan tipe data dictionary. Nah, selanjutnya contoh cara pembuatan tipe data di Python kedua. Variabel D saya isi dengan 6 elemen dictionary dengan tipe data yang berbeda-beda. Mulai dari string, boolean, nama, number, list, hingga dictionary lainnya. Perhatikan, ini nama variabelnya dibuka sama dengan 1.2 adalah belajar, koma. Oke, selanjutnya adalah 2.2. Ya, ini ya modelnya. Buka kurung ya, siku ya. Pascal, PHP, Python, koma, ditutup deh ya, dengan kurung siku. Nah, selanjutnya adalah prodi. Ini menyerah adalah tipe data boolean, true or false. Ini angka ya. Jadi kalau dia value-nya string, boleh integer atau number. Oke. Nah, ini ya intinya. Riwayat sekolah SD, SDN 13, SMP 72, dan SMA. Jadi kalau kita panggil hasilnya seperti ini. Nah, ya. Inilah cara pembuatan tipe dictionary Python dengan contoh yang kedua, dengan tipe data yang berbeda-beda. Oke, silakan Anda praktekkan agar Anda memahami tentang bagaimana pembuatan tipe data dictionary. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah cara mengakses elemen dictionary Python. Untuk menampilkan suatu elemen yang ada di dalam dictionary, tulis K atau indeks yang ingin diakses dalam kurung siku. Itu caranya ya. Cara mengakses elemen dictionary Python yang perlu Anda pahami, untuk menampilkan satu elemen yang ada di dalam dictionary, tulis K atau indeksnya yang ingin kita akses dalam kurung siku. Lebih paham sesuai dengan contoh.
Ya. Contoh cara mengakses elemen dictionary Python. Variabelnya adalah var e sama dengan buka kurung kurawal. Ini kegiatan mata kuliah prodi merupakan sebagai K. Sedangkan nilai value-nya adalah belajar, algoritma dan struktur data, dan sistem informasi. Nah, ditutup dengan tanda kurung kurawal. Bagaimana Pak cara mengaksesnya? Di sini dikatakan untuk menampilkan satu elemen. Elemen ya, berarti ini satu elemen ya. Berarti kita akan menampilkan nilai value-nya. K-nya apa? Kegiatan. Kalau mau kita tampilkan algoritma struktur data ini sebagai nilai value-nya. K-nya apa? Mata kuliah. Mau kita tampilkan prodi sebagai K, elemennya apa? Sistem informasi. Nah, ini contohnya. Tuliskan K atau indeks yang ingin kita buat dalam kurung siku ya. Ini contohnya. Tampilkanlah print buka kurung. Var ini adalah nilainya, ini adalah variabelnya atau objeknya. Tanda kurung siku, kita mau akses apa? Misalnya, saya tutup dulu yang 2 biji ini biar Anda akan paham. Saya akan menampilkan nilai satu elemen ya padanya mata kuliah. Mata kuliah ini apa? K-nya yang mana? Yang ini. Berarti kita tampilkan. Kita tutup kurung ya, bisa Anda buat kurung siku buka ya, tanda kutip, baru mata kuliah, tanda tutup kutip, baru tanda kurung siku penutup, baru tanda kurung, baru kita jalankan. Maka akan menghasilkan elemennya ada atau nilai value-nya adalah algoritma dan struktur data. Jadi kalau kita tampilkan yang ini apa hasilnya? Ayo coba apa hasilnya? Algoritma struktur data, belajar Python atau sistem informasi? Oke, kita coba ya. Nah, akan ditampilkan adalah belajar Python. Kenapa? K1 kegiatan mempunyai nilai value-nya apa? Belajar. Dia nggak akan pernah salah. Oke. Nah, yang kedua setelah ini hasilnya sistem informasi. Itulah cara mengakses elemen dictionary. Yang perlu Anda pahami adalah cara memanggilnya print buka kurung, nama variabelnya, buka kurung siku, indeksnya apa atau key-nya apa yang mau ditampilkan. Contohnya tadi adalah mata kuliah. Maka akan ditampilkannya apa? Algoritma dan struktur data. Selanjutnya adalah cara mengubah elemen dictionary Python. Oke. Selanjutnya setelah dideklarasikan, kita bisa mengubah nilai dari sebuah elemen dictionary. Caranya mirip seperti tuple list, yaitu mengisi nilai ke dalam key atau indeks dictionary-nya. Oke, supaya Anda lebih paham, seperti ini contohnya. Maaf, saya lagi batuk. Nah, contoh cara mengubah elemen dictionary Python. Ini sama ya, sama contoh yang tadi. Tadi ini sistem informasi, akan mau saya tambahkan teknologi informasi dan informatika, manajemen informatika. Bagaimana caranya? Ini. Kita buat nilai variabel, buka kurung, nama K-nya, tutup kurung, siku sama dengan kita masukkan tadi sistem informasi, teknologi,
dan manajemen informatika. Tanda diapit ya. Maka hasilnya adalah ini dia. Udah berubah kan? Yang di atas adalah sistem informasi. Ketika prodinya ditambahkan, ya, mengubah elemennya. Elemennya akan kita ubah, yaitu kita panggil K-nya prodi, kita tambahkan sistem informasi, teknologi, dan manajemen informatika. Silahkan dipraktikkan agar Anda dapat memahami bagaimana cara mengubah elemen dictionary Python. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya bagaimana cara menambahkan elemen dictionary Python? Elemennya. Nah, untuk menambahkan elemen baru dalam dictionary bisa dilakukan dengan cara mengisi nilai key sebuah key baru. Nilainya kita ke sebuah nilai key baru. Contohnya yang di atas saya akan menambahkan elemen barunya apa? Atau key barunya universitas. Nilainya apa? Universitas Labuan Batu. Key-nya apa selanjutnya? Tahun. Ini dalam bentuk angka. Ya, perhatikan ya, buka kurung siku, nama variabel buka kurung siku, key-nya apa? Tutup kurung siku sama dengan nilai value-nya apa. Kalau dia bertipe string wajib menggunakan tanda kutip. Kalau angka dia tidak perlu. Baru kita panggil. Maka hasilnya seperti ini. Kegiatan belajar Python, mata kuliah algoritma struktur data, prodi, sistem informasi, teknologi informasi, dan manajemen informatika. Universitas Labuhan Batu tahun 2022. Nah, jadi kalau kita mau menambahkan data tersebut atau elemennya, wajib kita buat dulu nama variabel, buka kurung siku, tanda ya, key-nya apa mau kita buat, baru tutup key-nya ya, kurung siku, baru nilainya. Oke, silakan dipraktekkan agar Anda dapat memahami bagaimana cara menambahkan elemen dictionary di bahasa pemrograman Python. Oke, selanjutnya bagaimana cara menghapus elemen dictionary? Tadi kita menambah, sebelumnya mengubah. Sekarang bagaimana menghapus nih elemen dictionary Python? Untuk menghapus elemen dari sebuah dictionary dengan menggunakan perintah del, artinya menghapus. Perhatikan, yang mau saya hapus ini, ya, del, nama variabelnya, baru elemennya atau key-nya. Nggak perlu ikut isi, tapi dibarengi dengan kurung siku pembuka dan tutup kurung siku penutup. Nah, ini wajib. Kalau dia bertipe string, dia harus menggunakan tanda kutip. Key-nya ya. Kalau dia angka tidak perlu. Nah, saya contohkan satu saja dulu. Yang akan saya hapus apa? Tahunnya. Kita running dulu. Nah, nggak ada lagi dia di sini, ya kan? Habis kan tadi ada pertama kali 2002. Jadi kalau kita akan hapus universitasnya bagaimana? Variabelnya, hasilnya. Nah, balik lagi ya, nggak ada ya. Kegiatan adalah belajar Python, mata kuliah algoritma dan struktur data, prodi adalah sistem informasi teknologi dan manajemen informatika. Jadi intinya Anda harus menggunakan perintah del, ya. Del, nama variabel, baru key-nya yang akan kita hapus apa. Oke. Silakan dipraktekkan contoh di program di atas agar kita memahami atau Anda memahami bagaimana sih cara menghapus elemen dictionary Python itu.
Oke, dan yang terakhir adalah bagaimana membuat dictionary dengan konstruktor dict. Ya. Selain menggunakan tanda kurung kurawal, proses pembuatan dictionary di dalam bahasa pemrograman Python juga bisa dilakukan menggunakan konstruktor. Ya, dict ya, tanda perintah ini ya, perhatikan. Nama variabel ya, contoh pembuatan dictionary dengan konstruktor ya, dict ya, perhatikan. Nama variabelnya apa? Variabel f sama dengan dict buka kurung kurawal. Ini perhatikan. Ya. Kegiatan, perhatikan. Kalau tadi kegiatannya Anda tanda kutip, ini sudah tidak boleh lagi. Boleh langsung nama kegiatannya. Yang ini ada tanda titik dua ya. Tanda titik dua. Ini tidak diganti dengan sama dengan. Baru nilai value-nya apa? Belajar Python. Ingat, kalau dia string harus pakai tanda kutip, kalau tidak dia bersifat angka. Koma artinya kita akan masukkan selanjutnya mata kuliah. Di sini mata kuliahnya harus ada tanda kutip, di sini tidak. Sama dengan di sini ada tanda titik dua, di sini tidak. Dia ganti sama dengan ya. Baru nilai value-nya apa? Algoritma dan struktur data. Koma. Prodinya mana? Yang tadinya subjeknya pakai tanda kutip, ini tidak lagi. Prodi sama dengan ya tadi titik dua, ini tidak. Sistem informasi, teknologi informasi dan manajemen informatika. Jangan lupa ditutup kurung. Nah, selanjutnya adalah pertampilkanlah nilai variabel f. Nah, kita running ya. Makanya hasilnya seperti ini. Atau saya tambahkan satu lagi, tadi tahun sama dengan 2022. Running. Value. Kenapa salah? Kurang. Ininya. Ya. Oke. Coba ya kita jalankan. Nah, ya, hati-hati dalam penulisan dictionary. Bertambah kan tahunnya 2022. Pada penjelasan contoh di atas, dengan menggunakan perintah dict buka kurung tutup kurung, kita tidak lagi memakai tanda kurung kurawal, tetapi cukup tanda kurung biasa. Selain itu, key elemennya juga tidak perlu menggunakan tanda kutip dan sama dengan tidak dipakai untuk menginputkan nilai. Ya, untuk menginputkan nilai titik dua lagi sama dengan ya, dipakai untuk menginputkan nilai ke dalam elemen dictionary tersebut. Oke, nah ini tinggal Anda ya belajar lebih dalam bagaimana pembuatan dari struktur data tipe data dictionary dalam bahasa pemrograman, baik dari pengertiannya, bagaimana cara membuat tipe data dictionary, bagaimana cara mengaksesnya, bagaimana cara mengubahnya, bagaimana cara menambah elemen dictionary, dan bagaimana cara menghapus elemennya dan menggunakan dictionary dengan table konstruktor. Itulah yang pada materi hari ini yang wajib Anda pahami dan Anda praktek.